Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kita kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas tentang apa? Ya, benar sekali, tentang ekosistem. Nah, sebelum kita mulai, siapa nih yang pernah jalan-jalan ke alam? Misalnya kayak ke hutan, ke pantai, atau bisa juga ke gunung. Nah, nanti kita akan pelajari tentang ekosistem. Nanti kita cari tahu ya, apa sih ekosistem itu? Oke, sebelum kita mempelajari tentang ekosistem, kita akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini itu peserta didik mampu menyebutkan komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Kemudian mampu menjelaskan pola interaksi antar makhluk hidup, menjelaskan hubungan antar aliran energi dan siklus biogeokimia, menyusun rantai makanan, jaring-jaring makanan, menyebutkan macam-macam ekosistem, dan juga mampu menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap kelestarian ekosistem, serta memberikan alternatif solusi perbaikan. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita join dulu, kita main kuis. Kita main kuis dulu, silahkan scan barcode atau bisa juga join dengan kode yang tertera 475140. Oke. Setelah kalian mengerjakan kuis, coba lihat gambar ini. Apa sih yang terjadi jika hutan tropis di Indonesia terus ditebang? Apa coba dampaknya? Terus hewan apakah ini? Ini tuh hewan apa sih? Nah, apakah hewan ini termasuk langka? Mengapa bisa langka? Ayo, kenapa? Kenapa badak itu bisa langka? Dan mengapa bisa langka? Coba cari tahu ya, nanti kita bahas di akhir. Kemudian, apa sih ekosistem itu? Nah, ekosistem adalah suatu kesatuan yang terbentuk dari makhluk hidup atau komponen biotik dan abiotik. Contohnya itu kayak ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah itu kan ada produsen, itu sebagai produsennya itu siapa? Padi. Kemudian konsumen ada tikus, konsumen 2 ada ular, konsumen 3 ada elang, kemudian elang selanjutnya akan diurai oleh pengurai atau dekomposer. Nah, dekomposer itu akan kembali lagi membantu pertumbuhan si produsen sebagai pupuk. Nah, kemudian ada tingkatan organisme kehidupan. Nah, tingkatannya itu ada 6. Yang pertama ada individu. Kalau individu itu adalah satu makhluk hidup. Misalnya kayak seekor gajah. Kemudian ada populasi. Kalau populasi itu kumpulan individu. Jadi, lebih dari satu jumlah gajahnya. Itu dalam satu wilayah. Kemudian kalau komunitas itu adalah beberapa populasi yang hidup bersama di suatu tempat. Nah, kalau ekosistem itu adalah gabungan dari komunitas dan lingkungan abiotiknya. Jadi komunitas sama lingkungan abiotik itu saling berinteraksi. Nah, kalau bioma itu adalah ekosistem besar khas wilayah tertentu. Misalnya kayak hutan hujan tropis. Nah, sedangkan biosfer itu adalah seluruh ekosistem yang ada di bumi. Jadi seluruh ekosistem yang ada di bumi itu disebut dengan biosfer. Selanjutnya ada komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem kali ini itu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, coba lihat gambar di sini. Apa saja sih komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Jadi, dia itu makhluk hidup. Kalau abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Misalnya, kalau abiotik itu ada tanah, ada air, ada cahaya matahari, ada udara. Nah, itu komponen abiotik. Sedangkan komponen biotiknya itu apa? Komponen biotiknya itu ada buaya, ada singa, ada jerapah, dan lain sebagainya. Ada burung juga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam ekosistem.
Macam-macam ekosistem itu ada dua. Ada ekosistem darat atau ekosistem terestrial dan juga ekosistem air atau ekosistem akuatik. Kalau darat itu misalnya ada hutan hujan tropis, ada gurun, ada tundra. Kemudian kalau di ekosistem akuatik itu kalau yang air tawar itu ada ekosistem sungai, sedangkan yang air asin itu ada ekosistem laut. Nah, selanjutnya interaksi dalam ekosistem. Nah, interaksi dalam ekosistem yang pertama itu ada netralisme. Jadi, netralisme itu adalah hubungan dua organisme yang tidak saling mempengaruhi. Nah, contohnya kayak apa? Kayak ini, ada kambing, ada ayam. Mereka hidup berdampingan tapi tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya ada kompetisi. Nah, kalau kompetisi ini kita bisa lihat di gambar. Ada gambar apa nih? Ada gambar monyet, kemudian ada monyet lagi, terus ada pisang. Nah, kenapa ini disebut kompetisi? Karena si monyet ini saling memperebutkan makanan, yakni pisang. Bisa juga ini, ada singa sama hewan yang lain yang sama-sama makan daging. Nah, kemudian mereka ini saling memperebutkan makanan. Nah, jadi mereka berkompetisi untuk memperebutkan makanan. Selanjutnya ada predasi. Nah, kalau predasi ini adalah satu organisme memangsa organisme lain. Contohnya kayak ular memangsa tikus. Jadi, tikus itu menjadi makanannya si ular. Ini disebut dengan interaksi predasi. Selanjutnya ada simbiosis. Nah, simbiosis itu ada 3. Simbiosis ada mutualisme, parasitisme, sama komensalisme. Kalau mutualisme itu kan saling untung ya, mereka itu saling menguntungkan. Misalnya kayak ada kupu-kupu sama bunga. Nah, jadi kupu-kupu ini mendapatkan nektar dari bunga. Jadi kupu-kupunya untung, kemudian bunganya juga untung. Kenapa bunganya untung? Karena si bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Sedangkan kalau parasitisme itu yang satu untung, yang satunya rugi. Nah, contohnya kayak nyamuk yang menghisap darah manusia. Nyamuknya untung dia dapat makanan, sedangkan manusianya rugi. Kenapa? Karena setelah dihisap darahnya oleh nyamuk, kita akan merasakan biasanya kayak gatal, bintul, gitu. Nah, selanjutnya ada komensalisme. Kalau komensalisme ini, dia untung, satunya tidak untung, dan juga tidak rugi juga. Contohnya kayak ikan hiu sama ikan remora. Nah, ikan hiu sama ikan remora, ikan hiu tidak dirugikan oleh keberadaan ikan remora. Karena ikan remora itu memakan sisa-sisa makanannya si hiu. Jadi, ikan hiu tidak untung dan juga tidak rugi, tapi ikan remoranya untung. Nah, itu disebut simbiosis komensalisme. Kemudian ada aliran energi. Nah, aliran energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke bentuk lain. Contohnya kayak energi cahaya matahari, itu diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia untuk proses fotosintesis. Kemudian dari tumbuhan akan berpindah ke belalang. Belalang akan dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer atau jamur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia yang pertama ada siklus karbon. Siklus karbon ini tahapannya kan manusia sama hewan itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksidanya akan terlepas ke udara, kemudian karbon dioksida itu juga dapat berasal dari sisa-sisa pembakaran industri, bisa juga dari aktivitas gunung berapi, kemudian hewan-hewan yang ada di laut. Nah, itu berkumpul menjadi kumpulan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan diserap oleh tumbuhan. Kemudian tumbuhan akan menguraikannya menjadi
oksigen lagi. Nah, jadi siklusnya itu berulang-ulang seperti itu. Dari manusia itu karbon dioksida, kemudian ke udara kemudian diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Gitu. Kemudian selanjutnya ada siklus air. Nah, siklus air ini, air akan mengalami evaporasi. Nah, dari evaporasi akan berkumpul menjadi awan. Nah, evaporasi ini terjadi karena adanya sinar matahari. Jadi airnya itu menguap, kemudian berkumpul menjadi awan. Nah, awan yang sudah terkumpul akan turun menjadi hujan. Setelah hujan akan diserap oleh tumbuhan. Jadi air-airnya akan diserap oleh tumbuhan, kemudian mengalir ke sungai, dan kembali lagi ke laut. Jadi siklus air akan terus berulang-ulang. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Nah, kalau siklus nitrogen ini, yang pertama itu ada nitrogen di udara. Nah, nitrogen di udara itu akan diuraikan oleh bakteri fiksasi nitrogen. Kemudian bisa juga diubah menjadi amonium, kemudian ada bakteri nitrifikasi, diubah menjadi nitrit, dibantu dengan bakteri nitrifikasi, diubah menjadi nitrat, kemudian denitrifikasi oleh bakteri denitrifikasi, kemudian kembali ke udara. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman hayati dan ancamannya. Nah, ini ada gambar apa sih? Ini ada gambar sebuah hutan yang sudah ditebang, dibakar, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ini ada hewan apa? Orangutan. Nah, orangutan ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Gitu. Nah, jadi cara yang harus kita lakukan untuk mengatasinya bisa dengan reboisasi, bisa dengan tebang pilih, dan tidak mengganggu habitat asli dari orangutan. Nah, caranya seperti itu tadi. Sebelum kita mau menebang pohon, kita harus tebang pilih. Pilih pohon-pohon yang sekiranya sudah tua. Kemudian kita juga melakukan reboisasi. Kita menanam pohon kembali. Gitu. Nah, selanjutnya ada konservasi. Nah, kalau konservasi ini adalah kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepunahan organisme dengan melakukan konservasi. Yang pertama itu ada konservasi in situ, yang kedua ada konservasi ex situ. Kalau in situ itu pelestariannya itu di habitat aslinya. Contohnya kayak Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional. Nah, kalau ex situ itu di luar habitat aslinya. Misalnya di lingkungan buatan seperti kebun binatang. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, kita main dulu yuk. Kita main TTS. Nah, sesuai petunjuk, silahkan kalian membentuk kelompok, kemudian kerjakan TTS-nya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan horizontal, yang ini untuk vertikal. Nah, selanjutnya ada refleksi nih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, yuk kita refleksi sebentar nih. Coba pikirkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Kemudian tuliskan satu hal baru tentang ekosistem. Nah, apa sih manfaat mempelajari ekosistem ini bagi kehidupan kita? Oke, nah setibalah kita di ujung pembelajaran kali ini. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang ekosistem. Semoga setelah ini kita semua lebih peduli dengan lingkungan, berperan aktif dan menjaga lingkungan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.